Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali setelah 2 minggu ya liburan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bank. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yang bukan bank. Oke, sebelum kita mulai, apakah ada yang tidak masuk sekolah hari ini? Nihil? Oke, nihil ya. Oke, mungkin kita lihat dulu di kanan kiri apakah ada sampah. Untuk sampah-sampahnya bisa kita beresi terlebih dahulu. Oke. Ini pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai lembaga keuangan bank. Nah, hari ini kita akan belajar yang bukan bank. Nah, bukan bank ini sering juga disebut dengan bukan, itu apa? Tidak, non bank. Lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan bukan bank. Disingkat sebagai apa? Ya, LKBB. Lembaga keuangan non bank. Nah, sebenarnya bedanya apa? LKBB dan bank itu bedanya apa? Dari jenis layanannya saja sudah beda. Kalau yang bank layanannya apa saja? Ada apa, Mas, Mbak? Tabungan, deposito, kredit card, kemudian kredit card satunya apa? Debit card. Kemudian ada juga layanan pembayaran. Nah, ini pembayaran apa? Kalau melalui bank? Pembayaran apa? Ya, pembayaran ini bisa tunai dan non tunai. Contohnya apa? Membayar pulsa atau paket data, top up. Kemudian bisa juga membayar listrik. Kemudian kalau yang bukan bank, ini layanannya lebih beragam. Ada asuransi, investasi, dan pembelian. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, sumber dananya kalau bank tentu dari simpanan dan pinjaman. Terus dapat dananya bagaimana? Dari bunga. Selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Itulah nanti selisih bunga itu yang akan digunakan untuk kegiatan operasional bank. Ya, terus kalau yang bukan bank ini lebih kompleks karena ada juga sumber dana dari investasi. Nah, kemudian untuk resiko pada bank seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ada resiko kredit dan likuiditas. Nah, resiko kredit ini apa, Mas, Mbak? Contohnya bagaimana? Resiko kredit. Ada masyarakat yang pinjam kepada bank, terus masyarakatnya tidak mampu membayar, itulah yang dinamakan resiko kredit. Terus kalau likuiditas apa? Likuiditas itu pihak banknya tidak mampu mengembalikan uang simpanan nasabah. Iya, bangkrut. Terus kalau banknya bangkrut gimana? Kalau banknya bangkrut gimana, Mas? Ada bank-bank kecil yang bangkrut, kolaps atau krisis keuangan. Yang terjadi apa? Nanti akan ditolong oleh bank siapa? Akan ditolong oleh Bank Indonesia. Nah, karena Bank Indonesia berperan sebagai
Lender, karena Bank Indonesia di sini berperan sebagai lender of the last resort. Nah, lender of the last resort ini artinya Bank Indonesia ini akan memberikan pinjaman kepada bank-bank kecil yang mengalami kebangkrutan, yang mengalami krisis keuangan atau resiko kredit dan likuiditas. Nanti akan dibantu oleh Bank Indonesia. Kalau yang bukan bank, resikonya lebih kompleks, tergantung dari layanannya. Jaminannya RAT. Nah, selanjutnya ini prinsip koperasi. Bersifat sukarela dan terbuka. Kalau sukarela berarti tanpa paksaan. Jadi siapapun kalau pengen ikut boleh. Terbuka berarti tidak membedakan. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Demokratis itu apabila ada pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Pembagian SHU ya setiap akhir tahun nanti ada RAT. Kemudian pemberian balas jasa terbatas pada modal. Jadi yang memberikan modal sedikit nanti akan mendapat keuntungan sedikit. Nah, yang memberikan modal banyak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian ada pendidikan perkoperasian. Jadi di koperasi itu ada pendidikan dan pelatihan untuk para anggota. Kemudian kemandirian. Ini koperasi itu mandiri dalam mencapai tujuan itu tidak bergantung pada pihak luar, tapi bekerja sama sesama anggota. Nah, ini kerjasama ini itu erat kaitannya juga dengan budaya gotong royong di Indonesia. Nah, karena kerjasama dan budaya gotong royong ini menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan rasa saling membantu untuk mencapai tujuan. Nah, tadi kalau operasi tujuannya apa, Mas Mbak? Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan anggota. Nah, budaya gotong royong itu juga bisa kita terapkan di kelas ini. Oleh karena itu, silakan untuk bergabung kelompoknya. Bebas saja ya kelompoknya ya. 4 orang mungkin, 4 atau 6? 6. Oh ya, 6 ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya terlebih dahulu. Oke, silakan Mas Mbak. Yang apa? 4 orang. Oh, 4 orang. Ya, ada yang usul 4 orang. Gimana teman-teman? Ada yang 4, ada yang 6. 2. Ada yang kesepakatan? Ya, yang 4 orang. Berapa orang? Yang setuju 4 orang. Oke, yang setuju 4 orang ada berapa orang? Mana angkat tangan yang 4 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu 4, Mas? Berapa tadi? 6. 6 ya? Oh, 8 tadi ya? Oke, terus yang setuju 6 orang? Satu kelompok 6 orang? 1 orang? Oke, yang setuju 1 orang. Yang 2 orang? Oke, yang 2 orang, satu kelompok 2 orang, yang setuju 2 orang.
Terus Oh iya, perkenalkan. perkenalkan nama saya Heja Menindria absen 19. Perkenalkan nama saya Maria Lulu, absen 24. Perkenalkan nama saya Kirani Widada Maka absen 23. Perkenalkan nama saya Vita Duaprilia, absen 35. Perkenalkan saya Jasmine Puspitasari absen 20. Perkenalkan saya Koirin Morista absen 22. Jadi kami dari kelompok kami akan menjelaskan tentang asuransi kendaraan. Dari judul berita pertumbuhan ekonomi dorong pendapatan premi industri asuransi. 2. Sementara itu Presiden Direktur PT Lipo General Insurance Agus Benjamin mengutarakan pertumbuhan paling tinggi di LGI terjadi pada asuransi kesehatan yang meningkat 2 digit. Hal ini sangat mendukung kinerja perusahaan, ditambah saat ini LGI fokus mengembangkan asuransi kesehatan seperti memberikan fasilitas konsultasi digital. Agus mengatakan, di tengah situasi pasar yang ketat, sebagian klien membutuhkan asuransi. Permintaan terhadap asuransi kesehatan meningkat seiring dengan GDP per kapita. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak ya. Bagus sekali ya. Tadi mereka menganalisis berita tentang asuransi. Jadi setelah PPKM itu masyarakat itu mereka jadi semakin tertarik. Permintaan terhadap asuransi itu semakin meningkat, terutama asuransi apa tadi? Asuransi kesehatan, karena orang-orang semakin khawatir dengan kondisi kesehatan mereka. Nah, ini untuk seluruh siswa, silakan untuk mengisikan refleksi peserta didik. Ini untuk pembelajaran kita materi lembaga keuangan bank. Silakan scan kode QR berikut. Nggak punya scanner. Terus caranya gimana ya nggak pakai scanner? Pakai Google. Ya, oh buka di itu ya websitenya. Neng langsung. Oh biasanya ini diupdate mas. Diupdate terus sampai muncul. Makanya Google ya. Boleh saya diupdate ya nanti. Oke. Oke. Ya sudah Mas Mbak, untuk refleksinya apakah sudah dikerjakan semuanya? Sudah dikerjakan ya? Oke, karena ini belnya sudah selesai ya. Mungkin akan kita lanjutkan besok. Oke. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.